bisa jadi hasil kerja yang akan dilaksanakan oleh bawahannya itu terjadi beberapa hambatan ya. Salah satunya adalah terkait dengan SDM atau kompetensi SDM-nya. Ketika ini yang terjadi, kompetensi SDM yang terjadi, katakanlah ada seorang PNS di lingkungan Kumham ya, karena dia baru pertama kali menduduki jabatan perancang peraturan perundang-undangan, sehingga bisa jadi dia belum familiar ya, dia belum bisa betul untuk menyanggah atau membuatkan narasi-narasi di dalam sebuah substansi atau batang tubuh peraturan perundang-undangan, maka dia harus diikut sertakan dalam diklat apa dan seterusnya ya. Jadi itu salah satu bagaimana cara mengembangkan SDM yang ada di bawahnya. Yang berikutnya tidak hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi juga bagaimana ya Bapak Ibu yang kawan itu bisa mencapai harapan atasan. Jadi bisa memenuhi harapan atasan. Jadi kalau harapan pimpinan itu adalah bekerjanya yang cepat dan tepat, sehingga Bapak bagaimana untuk memenuhi harapan itu ya, bisa cepat dan bisa tetap. Atau sebaliknya, harapan pimpinan hasil kerjanya tidak ada temuan. Umpamanya ini contoh-contoh yang di bagian keuangan ya Bapak Ibu sekalian ya, yang diharapkan atasan jangan sampai kemudian dokumen-dokumen administrasi keuangan yang dihasilkan itu nanti akan menunai temuan-temuan oleh inspektorat. Itu tidak, harapannya tidak ada temuan, katakanlah seperti itu. Sehingga harapan inilah yang dijadikan dasar untuk mencapai harapan. Jadi bukan sekedar hasil tapi harapan. Kemudian yang berikutnya, untuk bisa mendapatkan itu semua, tentunya dalam hal menyusun SKP itu perlu adanya sebuah dialog ya. Dialog bukan dikerjakan sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya Bapak dan Ibu sekalian mengisi SKP sendiri-sendiri nanti dikumpulkan di atasannya atau di TU-nya, itu bukan seperti itu. Tapi seorang atasan langsung atau pejabat penilai itu harus duduk bersama dengan seluruh komponen PNS yang ada dalam rangka membagi peranan. Siapa melakukan apa, hasilnya apa, siapa berperan apa, hasilnya apa, dan seterusnya. Sehingga apa yang diharapkan oleh terwujudnya suatu output dalam suatu unit kerja itu akan terwujud ketika sudah didukung oleh tim-tim kerja yang ada di bawahnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu terkait dengan kompetensi berakhlak ya, perilaku berakhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang dulu di dalam Permenpan 8 tahun 2021 itu kan perilaku berakhlak itu hanya 5 aspek ya, orientasi layanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Namun di dalam Permenpan 6 tahun 2022 ini ada yang kita sebut perilaku berakhlak ya Bapak Ibu sekalian ya, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, masing-masing perilaku ini Bapak Ibu sekalian nanti sudah ada indikatornya ya. Masing-masing aspek terdiri dari 3 indikator. Lah nanti bagaimana caranya seorang PNS itu bisa menerapkan perilaku berakhlak, sehingga dalam hal memberikan layanan, dalam hal menghasilkan sebuah pekerjaan, dalam hal menjalin hubungan kerjasama ya kan, itu semuanya itu sudah diterapkan dalam indikator perilaku berakhlak. Kira-kira seperti itu. Lanjutnya, ini ada beberapa gambaran umum, saya akan melihat langsung ke formatnya saja. Ini format SKP untuk CPT, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam Permenpan 6 tahun 2022 itu mengenal adanya 2 model ya, 2 model format SKP. Yang pertama adalah dengan model kualitatif ini ya, yang kedua nanti model kuantitatif. Untuk penyusunan SKP-nya, Bapak boleh menggunakan model yang mana saja ya, Bapak Ibu ya. Kalau menurut Bapak dan Ibu lebih mudah yang kualitatif, silakan gunakan yang model kualitatif. Jika Bapak dan Ibu lebih gampang ya atau mudah menggunakan yang kuantitatif, juga silakan menggunakan yang model kuantitatif. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Pak kalau dalam satu unit kerja berbeda-beda formatnya, ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif? Tidak masalah. Karena dalam penilaiannya, Bapak Ibu sekalian, walaupun penyusunannya berbeda ya, kuantitatif atau kualitatif, tapi dalam penilaiannya semuanya adalah kualitatif. Nggak ada penilaian yang kuantitatif gitu ya, jadi penilaiannya semuanya kualitatif. Jadi tidak ada penilaian yang berupa angka-angka kayak dulu lagi rumus gitu ya, RO dibagi TO kali 100, itu udah nggak ada lagi. Jadi sekarang itu penilaian itu berdasarkan umpan balik dari pejabat penilai. Umpan balik itu tanggapan ya dari apa yang dihasilkan oleh bawahannya itu, apakah dianggap selesai tapi sesuai harapan, atau selesai di atas harapan, atau selesai tapi di bawah harapan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, di dalam SKP yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian itu sudah include terhadap perilaku kerja ya. Jadi
Kalau dulu di Permenpan 8 kan SKP-nya sendiri, perilaku kerja sendiri terpisah. Kalau sekarang ketika Bapak Ibu akan menyusun rencana kinerja, itu sudah include dengan perilaku kerjanya. Nah, perilaku kerja ini yang tadi saya sampaikan, masing-masing aspek itu sudah ada 3 indikatornya. Jadi contohnya ini terkait dengan orientasi pelayanan ya. Orientasi pelayanan itu indikatornya ada 3. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Nah, jika seorang atasan langsung itu ingin menambahkan komponen dari 3 indikator yang ada, maka silakan ada di ruang kolom ekspektasi khusus pimpinan. Jadi, kolom ekspektasi khusus pimpinan itu yang mengisi pimpinan dan jika dianggap perlu ya, dan jika dianggap perlu. Artinya dari 3 indikator ini apakah dianggap sudah pas menurut atasannya atau dianggap masih ada yang kurang. Jika dianggap masih ada yang kurang, umpamanya di sini memahami memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Tapi atasan langsung menginginkan agar semua pelayanan itu dilakukan dengan cepat dan tepat, ya silakan ditambahkan. Harapannya semua pelayanan dilakukan dengan cepat dan tepat, ya, atau dengan cepat tanpa ada kesalahan. Itu silakan ya. Jadi ini opsional untuk ekspektasi khusus pimpinan ini opsional. Nah, kemudian di atas, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk periode penilaian itu ditanggali 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022 ya, kalau untuk tahun 2022. Tapi kalau untuk tahun 2023 tentunya ya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Ini ada yang resen, Bu Nelly, apakah mau di-cut dulu ya untuk diskusi? Nggak apa-apa sih, karena ini kita forum diskusi ya. Maaf Pak, ini keklik Pak, maaf. Oh ya, nggak apa-apa ya. Oke, tidak sengaja keklik. Ya, oke ya, saya lanjut ya. Jadi di dalam perilaku kerja itu tadi sekali lagi apa namanya untuk periodenya ditanggali 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Kemudian di tanggal bawahnya ini penetapan tentunya harus tanggal hari kerja ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika tanggal 1 Januarinya itu hari Jumat umpamanya, berarti ditanggalinya di tanggal 4-nya yaitu hari Senin. Tapi kalau jika tanggal 1-nya hari Kamis, ya bisa ditandatangani tanggal 2 hari Jumatnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk model yang kualitatif. Nah, satunya ini yang model kuantitatif Bapak Ibu sekalian. Nah, yang model kuantitatif ini sama persis dengan yang pernah ada di versi Permenpan 8 tahun 2021. Ini sama persis untuk CPT ya, maksud saya ini yang saya sampaikan masih yang untuk CPT. Jadi untuk CPT ketika menggunakan model yang kuantitatif, Bapak Ibu sekalian sudah sama persis dengan yang pernah Bapak Ibu kerjakan versi Permenpan 8 tahun 2021. Ini sama persis. Namun jika tadi Bapak menggunakan model yang kualitatif, karena itu model yang baru ya, tentunya perlu ada penyesuaian pendalaman pemahaman. Namun ketika Bapak dan Ibu menggunakan yang model kuantitatif ini sama persis dengan yang pernah ada di dalam Permenpan 8, jadi tidak perlu merubah. Jadi apa yang ada di PK atau perjanjian kinerjanya CPT ya, baik itu sasaran programnya pindahkan ke rencana hasil kerja, indikatornya pindahkan ke indikator, targetnya juga pindahkan ke dalam target. Jadi sama persis, tidak ada perubahan ya dengan Permenpan 6 dan Permenpan 8 jika yang di dalam Permenpan 6 itu Bapak menggunakan yang model kuantitatif. Ini silakan ya. Yang berikutnya bagaimana yang untuk CA atau CF. Nah, ini yang saya katakan nanti yang forum diskusinya ini di sini. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah menyusun SKP untuk CPT-nya, maka untuk membagi peran kepada seluruh tim kerjanya itu menggunakan formulir ini yang kita sebut dengan membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja. Jadi nanti dalam rangka mendukung tercapainya rencana kinerja melalui indikatornya apa, nanti seorang bawahan atau tim kerja diperankan apa, menghasilkan apa, kira-kira begitu. Jadi kalau saya contohkan begini Bapak Ibu sekalian ya, ini saya contohkan saja. Umpamanya di dalam SKP eselon 2-nya itu umpamanya terwujudnya indeks profesionalitas PNS di lingkungan Direktur Perundang-undangan, ini katakanlah begitu ya, Direktur Perundang-undangan. Nah, untuk mewujudkan indeks profesionalitas PNS itu tentunya ada 4 indikator yang harus dipenuhi ya. Salah satunya adalah terkait dengan data. Yang pertama adalah data kualifikasi pendidikan. Nah, mungkin nanti siapa yang diperankan untuk mengumpulkan data kualifikasi pendidikan. Kemudian yang terkait yang kedua adalah data peningkatan kompetensi PNS. Jadi nanti ya
yang diperankan untuk mengumpulkan atau menyusun data terkait dengan peningkatan kompetensi PNS di lingkungan Direktorat Tindak Peraturan Perundang-undangan siapa. Yang ketiga adalah data terkait dengan penilaian kinerja. Nah, itu siapa yang diperankan dan menghasilkan data itu. Kemudian yang keempat adalah data terkait dengan hukuman disiplin. PNS-PNS yang terkena hukuman disiplin siapa saja dan yang tidak siapa saja. Nah, ketika 4 data ini sudah diperankan oleh masing-masing PNS yang ada di bawahnya atau yang ada di timnya, maka dengan sendirinya rencana hasil kerja pimpinan yang tadi terwujudnya indeks profesional PNS di lingkungan Direktorat Perundang-undangan akan dapat terwujud ketika data-data yang tadi sudah terdukung atau dihasilkan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya dalam membagi peran metrik peran hasil ini ketika dilakukan bersama-sama, duduk bersama-sama itu akan sangat lebih mudah ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kemudian menyusun SKP itu sendiri-sendiri yang tadi saya katakan itu sangat tidak disarankan ya. Jadi yang disarankan dalam amanat Permenpan 6 ini adalah secara dialog, artinya duduk bersama. Nah, bagaimana untuk SKP CA dan CF ini Bapak dan Ibu? Ini untuk SKP CA dan CF yang model kuantitatif. Ini pun sama dengan yang versi Permenpan 8 tahun 2021. Ini sama persis, yang ada yang beda. Jadi bagaimana Bapak membreakdown ya rencana hasil kerja pimpinan yang intervensi, kemudian apa rencana hasil kerja Bapaknya, kemudian aspeknya apa, indikatornya apa. Jadi contohnya tadi ya, umpamanya rencana hasil kerja pimpinan yang intervensi itu adalah terwujudnya indeks profesionalitas PNS di lingkungan Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Maka salah satunya rencana hasil kerja yang dihasilkan oleh Bapak adalah tersusunnya data tentang kualifikasi pendidikan PNS di lingkungan Direktorat Peraturan Perundang-undangan, katakanlah gitu. Nah, kalau bicara aspek itu silakan Bapak bisa 1, bisa 2, atau bisa 3. Jadi tidak harus 3 atau tidak harus 4 ya, 1 juga cukup. Kalau pendekatannya lebih kepada jumlah ya silakan saja menggunakan kuantitas saja. Tapi kalau pendekatan hasil outputnya lebih kepada kualitas, bisa menggunakan aspek kualitas atau bisa menggunakan 2 aspek, kualitas dan waktu. Atau kalau umpamanya yang tadi pendekatannya pada cepat, ya waktu, berarti bisa menggunakan aspek waktu dan seterusnya ya. Jadi untuk aspek ini tidak harus 3 atau 4 ya, bisa 1, bisa 2 dan bisa 3. Itu kira-kira itu, dan ini untuk CA dan CF ya. Sama dengan yang CPT sudah include dengan perilaku kerjanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perilaku kerja ini sudah include di dalam rencana penetapan kinerja ya. Jadi rencana penetapan kinerja itu terdiri dari SKP dan perilaku kerja. Ini kira-kira seperti itu ya. Ini yang model kuantitatif. Bagaimana yang model kualitatif? Ini yang model kualitatif. Jadi yang model kualitatif Bapak Ibu sekalian ini dengan format CPT hampir sama ya, atau sama persis. Jadi ketika Bapak menggunakan yang model kualitatif tentunya antara CPT, CA, dan CF itu sama ya, nggak ada perbedaan. Tapi jika Bapak menggunakan model yang kuantitatif, tadi ada perbedaan ya. Jika untuk CPT tidak ada aspeknya, maka kalau untuk CA dan CF ada aspeknya. Jika untuk CPT tidak ada rencana kinerja pimpinan yang diintervensi, maka jika untuk CA atau CF ada kolom atau format rencana kinerja pimpinan yang intervensi. Itu kira-kira seperti itu jika menggunakan yang model kuantitatif. Tapi kalau menggunakan yang model kualitatif ini sama ya, sama persis. Ini kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian untuk perilaku kerja sama ya antara CPT dengan CA atau CF itu tidak ada yang beda. Kalau dulu di dalam Permenpan 8 tahun 2021 kan kita mengenal adanya level ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau untuk CPT itu levelnya 6 sampai 7 gitu ya. Kemudian kalau untuk CPT Pratama 5 sampai 6, untuk administrator 4 sampai 5, untuk pengawas 3 sampai 4, untuk pelaksana 2 sampai 3 atau 1 sampai 2 dan seterusnya. Itu dulu, tapi di dalam Permenpan 6 ini tidak lagi mengenal level ya. Jadi semua perilaku mulai dari CPT Madya sampai dengan pelaksana itu sama ya, sama harus menerapkan perilaku berakhlak ya, dengan indikator-indikator masing-masing aspek itu ada 3 ya, baik itu harmonis, loyal, adaptif maupun kolaboratif. Itu kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara menilainya? Ini yang mau saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika Bapak Ibu melakukan penilaian itu harus didahului dengan lambang
penilaian organisasi ya, capaian organisasi. Lambang capaian organisasi ini apakah sangat baik ya, apakah baik atau cukup atau kurang atau sangat kurang. Jika sangat baik lambangnya seperti ini, namun jika organisasinya mendapatkan nilai baik maka lambangnya seperti ini. Ini lambang kurva nanti akan dijadikan lambang semua PNS ya Bapak Ibu sekalian ya. Sangat tergantung penilaian organisasinya. Ini yang cukup ya, dan ini yang kurang, dan ini yang sangat kurang. Jika organisasinya baik, berarti nanti Bapak akan disimpulkan dengan kurva yang ini. Jika yang cukup akan disimpulkan dengan kurva yang ini, jika kurang yang ini, dan jika sangat kurang yang ini. Ini hanya kurva untuk lambang evaluasi kinerjanya ya, untuk penilaian kinerjanya. Kemudian bagaimana cara menilainya? Penilaian itu bisa dilakukan tahunan atau periodik Bapak Ibu sekalian ya. Baik tahunan maupun periodik itu sama, tidak ada yang beda ya. Pertama, penilaian itu atau umpan balik akan mendapatkan 3 sebutan ya, apakah dianggap di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Bagi Bapak dan Ibu, ketika SKP ini, kita bicara SKP terlebih dahulu, jika umpan baliknya akan mendapatkan rating di atas ekspektasi, jika seluruh umpan balik yang ada, ya seluruh umpan balik atau sebagian besar ya, atau sebagian besar seluruh umpan balik yang ada itu seluruhnya adalah di atas ekspektasi dan tidak ada umpan balik hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Jadi umpamanya rencana hasil kerjanya Bapak Ibu ada 10, katakanlah seperti itu ya. Nah 10-10-nya itu umpan baliknya semuanya di atas ekspektasi atau hanya ada beberapa yang sesuai ekspektasi, tidak ada yang di bawah ekspektasi, maka ratingnya adalah di atas ekspektasi. Namun jika seluruhnya atau sebagian besar itu sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, maka Ibu Bapak mendapatkan rating atau nilai sesuai ekspektasi. Namun jika seluruhnya atau sebagian besar umpan baliknya itu di bawah ekspektasi, maka tentunya Ibu akan mendapatkan rating SKP di bawah ekspektasi. Antara rating SKP dengan rating perilaku kerja nanti akan menjadi sebuah nilai atau predikat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk SKP. Nah ini untuk perilaku kerjanya Bapak Ibu sekalian, perilaku kerja dilakukan dengan pengamatan. Pertama ya, jadi penilaian perilaku kerja itu dilakukan dengan pengamatan. Kemudian apa namanya? Ketika menurut atasan langsungnya bahwa yang bersangkutan itu dianggap itu sudah menjalankan nilai-nilai dasar ASN ya untuk dirinya sendiri dan menjaga penerapan nilai dasar untuk di luar unit atau untuk orang lain, maka ini bisa mendapatkan nilai atau rating di atas ekspektasi. Namun jika menurut atasan yang bersangkutan atau PNS yang bersangkutan itu dianggap sudah menerapkan perilaku kerja tapi hanya untuk dirinya sendiri, maka tentunya akan mendapatkan rating sesuai ekspektasi. Dan apabila jika dianggap seorang PNS tadi belum menerapkan perilaku berakhlak ya, maka akan mendapatkan rating di bawah ekspektasi. Nah, dari SKP dan perilaku kerja maka akan terjadi kuadran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jika hasil kerja atau SKP-nya adalah sangat baik atau di atas ekspektasi maksud saya, dan perilaku kerjanya juga di atas ekspektasi, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan predikat sangat baik. Tapi jika SKP-nya sesuai ekspektasi dan perilaku kerjanya juga sesuai ekspektasi, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan predikat baik. Nah, ketika Bapak dan Ibu mendapatkan predikat baik, tentunya ini bisa untuk mutasi kepegawaian ya, syarat mutasi kepegawaian baik itu terkait dengan kenaikan pangkat, pindah wilayah kerja maupun promosi ini. Kalau baik itu dianggap sudah baik, apalagi kalau sangat baik ya itu sudah luar biasa. Sehingga kalau berturut-turut sangat baik selama 2 tahun, ini salah satu syarat untuk usulan kenaikan pangkat luar biasa. Bahkan Bapak dan Ibu bisa saja akan mendapatkan promosi ketika predikat kinerjanya sangat baik kan, dan seterusnya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian dari apa yang saya paparkan, mungkin nanti lebih banyak terkait dengan forum diskusi ya, karena mungkin kita akan melihat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, sudah disusun apakah sudah benar atau belum, atau Bapak yang Ibu yang sudah disusun nanti dinilainya bagaimana dan seterusnya. Mungkin itu yang harus saya akomodir ya dalam forum diskusi ini ya Bu Andriana. Jadi mungkin untuk paparan saya tidak terlalu panjang lebar karena mungkin nanti yang lebih fokus dalam hal diskusi langsung gitu ya. Karena pesertanya saya lihat kan seluruh wilayah Indonesia ya, takutnya nanti kalau waktunya kurang luas, kurang tercover semuanya. Mungkin itu Bu Andriana selaku moderator, saya kembalikan
ke Bu Andriana untuk berdiskusi. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah. Ya. Baik, terima kasih Pak Cari yang sudah memaparkan terkait dengan bagaimana tentang pengisian evaluasi kinerja tahunan dan evaluasi kinerja pegawai ya, dengan merujuk pada Permenpan RB 6 nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Ada beberapa hal baru kalau tadi disampaikan oleh Pak Cari, perkembangan bagaimana pengisian penilaian kinerja pegawai dari sejak Undang-Undang Kepegawaian yang pertama sampai yang sekarang 5/2014 dengan turunannya yang terakhir itu adalah dengan Permenpan RB 6 tahun 2022 yang menggantikan Permenpan RB 8 2021. Ada beberapa prinsip umum yang harus kita perhatikan ketika kita mengisi SKP dengan mengacu pada 6 tahun 2022. Bahwa yang pertama kita nanti pimpinan itu tidak hanya sekedar memberikan penilaian, tapi juga harus melakukan bentuk pengembangan kepada pegawai. Kemudian juga tidak hanya sekedar memberikan perencanaan di awal ataupun memberikan evaluasi di akhir, tapi juga harus memenuhi harapan pimpinan. Ini tadi yang beberapa kali mungkin disampaikan terkait dengan ekspektasi kinerja pimpinan. Kemudian dibutuhkan adanya intensitas dialog kinerja antara pimpinan dengan pegawai. Bagaimana pegawai memenuhi harapan pimpinan ini melalui kinerja ya. Nah, kemudian juga dipastikan kita juga dari individu mendukung kinerja organisasi. Dan yang terakhir bahwa kinerja mencerminkan hasil kerja hanya sekedar mengurai uraian dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi mungkin ini yang satu hal yang cukup berbeda ya Pak, apalagi dengan telah diundangkannya Permenpan RB 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang menggantikan Permenpan RB 13 2019 tentang pembentukan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Nah, juga satu hal penting di dalam pengisian SKP dengan merujuk pada Permenpan 6 2022 ini adalah harus diimplementasikannya core value berakhlak ya. Nanti pimpinan akan memberikan penilaian dari masing-masing core value itu yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu akan dipretelin, akan diinventarisir satu demi satu, dan bagaimana nanti itu akan menilai berdasarkan ekspektasi kinerja. Dan yang terakhir untuk bentuk SKP itu diserahkan kepada yang membuat apa akan bentuknya kualitatif atau kuantitatif, yang penting memudahkan bagi si pembuatnya. Mungkin itu beberapa poin penting dari materi yang disampaikan oleh Pak Cari. Nah, saya yakin sudah banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman perancang yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini bisa bergabung secara virtual supaya bisa sama-sama kita mendapatkan pemahaman bagaimana kita mengisi SKP dan penilaian kinerja kita di tahun ada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Baik, di layar saya sudah ada 2 orang yang raise hand ya. Ini ada Bapak atau Ibu, nanti mohon dijelaskan nanti dari mohon diaktifkan audionya ya Bapak dan Ibu yang menyampaikan pertanyaan. Yang pertama ini sudah ada 2 orang, Bona dari Kabupaten Meranti. Kemudian yang kedua ada Ibu Imelda. Ibu Imelda nanti tolong pada saat menyampaikan pertanyaan audio tolong dihidupkan dan juga disebutkan identitasnya, nama dengan instansinya. Silakan kesempatan pertama untuk Bapak atau Ibu Bona ini dari Kabupaten Meranti. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Adriana Kali. Ya, selamat pagi Pak. Ibu. Ya, perkenalkan saya Bona dari Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Pak. Iya. Ya, izin juga tadi saya baru masuk itu sekitar jam 9-an, Pak. Jadi baru pertengahan. Jadi
Saya mungkin bertanyanya dasar dulu Pak, ini belum sampai kepada pengisian, karena kalau pengisian sudah sedikit jelas tadi Bapak Charlie sampaikan. Cuma dasarnya dulu Pak, tadi mungkin saya agak ketinggalan terkait pembuatan SKP ini Pak. Apakah saya bisa langsung buat atau saya menunggu atasan saya dulu? Karena kan tadi Bapak sebutkan tadi ada pembagian tugas yang harus diberikan oleh atasan dulu gitu Pak. Iya. Terkait dengan pembuatan SKP ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan tadi sudah dijelaskan dari Bu Adriana sih disimpulkan. Jadi kami boleh pilih mau kuantitatif atau kualitatif gitu kan Pak. Siap. Nah, apakah semua staf itu kalau atasan bilang kuantitatif semuanya kuantitatif atau terserah atasan? Kalau misalnya ada dua berarti otomatis atasan harus buat dua ini kan Pak, dua jenis berarti kalau gitu Enggak, kan. yang jelas bikinnya satu model Bu, enggak dua model. Oh, jadi hanya satu saja itu iya. kuantitatif semua ya. Iya. Oke, itu aja. Sama satu lagi sedikit, ini agak menyimpang sedikit. Maaf, ini agak ada betulkan. Kalau untuk ini Bu, atasan saya kan perancang perundang-undangan ahli pertama nih, saya masih baru. Lalu di bagian kami itu kan ada subkor perundang-undangan, ada kaba. Jadi penilai saya ini kaba atau subkor ya Pak? Iya. Iya, yang penilai saya ini. Nah, itu aja sih Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Charlie dan Bu Adriana. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Ibu Bona dari Kepulauan Meranti. Yang pertama, kemudian yang kedua ini Ibu Imelda, silakan. Mohon izin Bu dari Kemenhub. Mohon izin Bapak Ibu. Pertanyaan pertama mungkin ini ya Pak ya. Mohon izin Mbak, dari instansinya juga mohon disebutkan. Oh ya, siap Bu. Dari Kemenhub, dari Kementerian Perhubungan. Halo. Ya, silakan. Iya, baik Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, ini kan nanti mau terintegrasi ya Pak, katanya dengan SKP masing-masing KL. Saya rasa ini membutuhkan waktu yang cukup ya Pak ya untuk pengintegrasiannya, karena perhitungannya di masing-masing sistem yang ada di KL berbeda-beda. Jadi mekanisme perhitungannya berbeda-beda atau formulanya ya Pak ya berbeda-beda. Yang kedua, untuk bimbingan teknis ini karena mengingat unsur-unsur dari penilaiannya fungsional ini kan khusus untuk perancang kan beda Pak dengan yang administrasi ya Pak ya. Jadi ini mungkin kita perlu beberapa kali bimbingan Pak untuk mengetahui secara persis yang mana ditempatkan di mana. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Imelda. Yang ketiga, Bapak atau Ibu Febri. Oh ya, silakan Ibu. Ya, mohon izin Bu Adriana sama Pak Chari. Mohon izin, kebetulan kan saya di Kota Depok itu salah satu perancang hasil penyataan ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin mungkin untuk pengetahuan saya untuk butir-butir kegiatan juga masih kurang banget. Jadi mungkin pertanyaannya adalah pada saat kita membuat SKP, SKP ini kan berdasarkan hasil kinerja kita dari Januari sampai Desember tahun 2022. Apakah kinerja kami yang akan dinilai ini berdasarkan mohon maaf mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Chari juga, cuman mohon penegasan aja, apakah ini berdasarkan dari butir-butir kegiatan yang sudah ditentukan di apa namanya yang untuk penilaian biasanya, atau apakah bisa berdasarkan kinerja yang telah kita lakukan? Karena seperti yang saya lakukan di sini adalah sebagian besar adalah mengkoreksi kerjaan dari analis-analis yang ada di perundang-undangan. Nah, berdasarkan perundang-undangan nanti hasil dari koreksian saya diperbaiki dan untuk naik ke kepala bagian, ataukah ataukah harus dari awal
awal pemrosesan produk hukum itu sampai selesai, itulah yang bisa diberikan penilaian. Mungkin sementara itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febri dari Kota Depok. Satu lagi untuk di sesi pertama, ini sudah ada raisen yang terlihat di layar saya ini dari tidak ada nama, dari Satuan Kota Salatiga. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin, saya Heni dari Satuan Kota Salatiga. Mohon izin untuk bertanya, untuk butir-butir kegiatan dalam SKP 2022 itu, karena saya sendiri di sini masih jadi satu dengan subkor, selaku subkor. Halo, apakah bisa? Ya, lanjut. Karena masih jadi satu subkor kajian perundang-undangan, dan di bawah saya itu ada beberapa staf, itu tidak hanya perancang saja, tapi ada beberapa analis. Itu untuk butir-butir yang dimasukkan itu apakah disesuaikan dengan Permenpan dan juga tusi saya selaku subkor atau seperti apa, Bapak? Lalu juga untuk rangkap jabatan saya selaku pejabat pengadaan itu apakah bisa dimasukkan dalam tambahan seperti itu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Ibu Rini. Jadi untuk di sesi pertama ini sudah ada 4 pertanyaan dari Ibu Bona dari Kepulauan Meranti. Tadi ada 3 pertanyaan ya, apakah untuk mengisi ini harus boleh dilakukan langsung atau harus nunggu pembagian peran ya, pembagian peran hasil kerja nanti. Kemudian untuk pemilihan pengisian apakah kualitatif atau kuantitatif, kemudian tadi untuk penilaian ke bawahnya sepertinya kalau tidak salah seperti itu. Kemudian yang kedua dari Mbak Imelda dari Biro Hukum Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ketiga dari Mbak Febri dari Kota Depok, apakah pengisian ini masih berdasarkan butir kegiatan atau tidak ya, karena tadi butuh penegasan dari Mbak Febri ya. Kemudian yang terakhir dari Bu Heni dari Satuan Salatiga. Pengisian untuk SKP ini karena di bawah subkor ini di bawahnya ada macam-macam, mungkin ada macam-macam JF dan juga ada macam-macam dengan tugas yang berbeda, bagaimana mungkin secara eksplisit pengisiannya. Nah untuk sementara di sesi pertama mungkin itu dulu Pak, nanti kita buka di sesi berikutnya. Silakan Pak Cari. Terima kasih Bu Andriana. Jadi pertama terkait dengan pertanyaannya Bu Dona ya, Bu Bona yang dari Meranti Riau. Pertama adalah dasar untuk penyusunan SKP. Nah, kalau yang kita maksud bahwa penyusunan SKP itu kan merupakan cascading ya, cascading dari SKP atasannya. Atau kalau dibahasakan yang sederhana itu, apa yang akan Ibu lakukan itu kan dalam rangka mendukung atasannya. Itu kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Sehingga tidak mungkin Ibu menyusun dulu, atasannya belum. Ini tidak mungkin. Ya, jadi harus atasannya terlebih dahulu, baru nanti dalam rangka mendukung kinerja atasannya sesuai dengan metri peran hasil tadi ya, dialog, membagi peran, Ibu diperankan apa, menghasilkan apa, harapannya apa. Jadi secara prinsip yang menyusun SKP harus atasannya terlebih dahulu, kira-kira seperti itu ya, itu secara prinsip. Kemudian yang terkait dengan tadi bentuk formula ya, apakah kualitatif atau kuantitatif, sekali lagi tadi diserahkan kepada penggunanya dan hanya satu ya, bukan berarti ketika Ibu memilih kuantitatif, kualitatifnya disusun juga enggak. Jadi ketika akan menggunakan model kualitatif ya cukup kualitatif saja, kuantitatifnya tidak usah. Cuman yang saya maksud dalam satu unit itu bisa sama atau bisa juga berbeda, nggak ada masalah gitu ya. Umpamanya ketika atasan CPT-nya kualitatif, apakah harus kualitatif Pak? Ya nggak juga. Ketika Bapak Ibu menginginkan kuantitatif silakan, atau menginginkan yang sama kualitatif ya silakan. Jadi secara prinsip dalam hal penggunaan formulir itu nggak ada masalah ya. Tapi yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam penilaian itu semuanya kualitatif, nggak ada penilaian yang kuantitatif, prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini antara kuantitatif dan kualitatif hanya pada saat penyusunan SKP-nya saja, tapi penilaiannya semuanya kualitatif ya, mungkin itu. Kemudian terkait dengan atasan atau pejabat penilai untuk jabatan fungsional, kan tadi seperti itu ya. Jadi kalau kita ngelihat sumber hukumnya, nah ini kalau sama perancang kan kita harus ngomong hukum gitu ya. Jadi kita bicaranya dari sebuah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang sudah diganti dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS.
ya. Ini turunan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di dalam pasal 67 dikatakan bahwa jabatan fungsional berada di bawah, ya, berada di bawah jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Ini secara aturan bahwa jabatan fungsional ini di bawah jabatan struktural, ini seperti itu. Jadi siapapun pejabat strukturalnya yang menilai fungsional, itu kalau dari segi hukum itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dari segi hukum ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi dari segi hukum, umpamanya Bapak perancang madya dinilai oleh Kabak, itu secara hukum nggak ada yang salah. Atau perancang madya dinilai oleh eselon 2-nya jabatan pimpinan pratama juga nggak ada yang salah, hanya terkadang kita bicaranya etika ya. Etikanya itu ketika Bapak madya ya idealnya dinilai oleh JPT Pratama, ketika Bapak muda atau pertama masih juga bisa dinilai oleh kabaknya. Ini etika saja, tapi di dalam aturan sekali lagi tadi selama yang menilai itu jabatan struktural benar, nggak ada yang salah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak jika pangkat saya lebih tinggi dari atasan saya? Atasannya dalam artian strukturalnya tadi ya, umpamanya Ibu jabatan pimpinan tinggi madya, ini contoh umpama, kan pangkatnya 4A. Sementara kepala bidangnya, administratornya umpamanya 3D. Boleh nggak menilai fungsional yang 4A? Boleh. Di mana dasar hukumnya, Pak? Nah, kalau bicara sama perancang harus jelas gitu ya. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 pasal 33 dinyatakan bahwa ya kan PNS tidak boleh membawahi bawahan yang pangkatnya lebih tinggi kecuali jabatan fungsional. Berarti selama bawahannya itu jabatan fungsional walaupun pangkatnya lebih tinggi nggak masalah. Itu ya Pak Bu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Tapi idealnya kalau kita bicara secara etika ya kalau madya yang menilai eselon 2-nya. Tapi kalau muda atau pertama masih bisa dinilai oleh kabaknya. Itu etika saja, tapi aturannya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian pertanyaannya Bu Imelda ya, apakah kemudian nanti ke depannya itu bahwa penilaian kinerja itu akan terintegrasi betul. Jadi jika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi yang dibangun oleh BKN ya, karena BKN sudah punya aplikasi yang sudah kenalkan oleh seluruh instansi pusat dan daerah, bahkan di tahun ini nanti dalam waktu dekat ya mungkin bulan Maret ya kalau tidak salah atau bulan Februari kita akan mengundang seluruh instansi pusat dan daerah untuk melakukan atau bimbingan terkait dengan aplikasi ya. Jadi nanti ketika Bapak sudah menyusun SKP menggunakan aplikasi, dengan sendirinya data itu sudah terintegrasi dengan SIASN yang ada di BKN. Itu dengan sendirinya seperti itu. Nantinya akan seperti itu ya. Jadi tanpa harus Bapak Ibu mengimport data ya gitu ya, tapi sudah otomatis sudah terintegrasi. Itu ya. Jadi terkait seperti itu. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan penilaiannya ya, penilaiannya tentunya nanti akan dilakukan pindah-pindah penilaian, tapi sekali lagi dalam hal penilaian kinerja kan tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak lagi menggunakan angka-angka atau kuantitatif ya Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam penilaian itu bentuknya umpan balik. Umpan balik itu kalau saya di bahasa yang sangat mudah ya pendapat atasan lah kira-kira begitu ya. Jadi pendapat atasan dari masing-masing hasil kerja yang dihasilkan oleh bawahannya nanti akan memberikan umpan balik atau tanggapan, apakah berupa kalimat, apakah berupa simbol tadi, sehingga akan menghasilkan rating di SKP dan di perilaku juga akan diamati apakah dianggap yang bersangkutan sudah menerapkan atau belum, nanti juga berupa rating. Nah, dari rating SKP dan rating perilaku kerja tadi terdiri dari kuadran ya antara sumbu X dan sumbu Y, maka akan menghasilkan sebuah predikat nilai. Predikat nilai itu sebutan ya, predikatnya sekarang nilai bukan angka, tapi predikat nilai itu sebutan. Apakah sangat baik, cukup atau kurang. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang dari Bu Febri Depok. Nah, ini kebetulan saya orang Depok juga Bu Febri. Cuman saya jarang ke kota Depok karena kota Depok identiknya dengan macet ya. Jadi saya di pinggiran Depok sajalah. Ya. Jadi terkait dengan butir-butir ya. Jadi saya ceritakan begini supaya jelas ya. Dulu waktu versi SKP yang menggunakan PP 4 tahun 2011 yang dasar pelaksananya adalah Per-KPK nomor 1 tahun 2013 itu ketika Ibu Febri menyusun SKP, polanya itu adalah memindahkan butir-butir yang mana yang akan dilakukan tahun itu. Jadi dipindahkan ke dalam
SP versi Per-KPK nomor 1 tahun 2013. Itu dulu versi dulu. Tapi ketika berubah menjadi Permenpan 8 tahun 2021 termasuk Permenpan 6 sama ya. Jadi bukan lagi memindahkan butir-butir kegiatan, bukan, tapi peranan-peranan apa yang Bapak Ibu berikan oleh atasannya dan menghasilkan apa, itulah yang dicatat di format SKP-nya. Kemudian dari peranan itu nanti diselaraskan dengan butir yang mana. Itu versi Permenpan 8 tahun 2021 maupun versi Permenpan 6 tahun 2022 di tahun 2022. Karena versi Permenpan 6 tahun 2022 di tahun 2023 lain, versinya beda. Karena sudah terbit Permenpan nomor 1 tahun 2023. Tapi kalau di versi Permenpan nomor 6 tahun 2022 di tahun 2022 sama halnya dengan versi Permenpan 8 tahun 2021 di tahun 2021, yaitu peranan-peranan apa yang Ibu lakukan akan diselaraskan dengan butir yang mana. Nah, butir-butir itu yang akan dijadikan dasar untuk pengajuan DUPAK hubungannya dengan angka kredit. Tapi kalau untuk penilaian kinerja tetap berdasarkan hasil kerja apa yang Bapak Ibu lakukan atau hasilkan sesuai dengan peranan yang diberikan oleh atasannya. Jadi bukan berdasarkan butir-butir kegiatan. Untuk nilai kinerja ya Bu ya. Jadi butir kegiatan itu nanti akan dijadikan dasar penyusunan DUPAK. DUPAK itu akan diusulkan melalui tim penilaian angka kredit yang akan menghasilkan angka kredit. Jadi dua sisi yang berbeda ya Bu ya. Penilaian kinerja dengan penilaian angka kredit itu dua sisi yang berbeda. Nah, yang sekarang sesuai dengan versi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 justru versi angka kredit dengan versi kinerja itu sama. Karena apa? Karena yang menilai atasan langsung. Kinerjanya yang menilai atasan langsung, yang memberikan angka kredit juga atasan langsung. Jadi di versi yang tahun 2023 nanti akhir tahun itu sudah enak ya untuk pemangku jabatan fungsional, tidak perlu lagi menyusun DUPAK, tidak perlu mengajukan DUPAK kepada tim penilai angka kredit karena dari nilai kinerja yang diberikan atasan langsung itu sudah otomatis klaim mendapatkan angka kredit. Itu sudah ada kemudahan. Jadi ini kabar bahagia untuk seluruh pemangku jabatan fungsional ya. Jadi yang selama ini disulitkan dengan butir-butir kegiatan, artinya kan nggak matching tadi ya. Sementara Ibu harus melaksanakan tugas-tugas yang diperankan oleh atasannya. Baik itu sebagai subkor maupun kor kan gitu ya. Itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang boleh dibilang tidak ada hubungannya dengan butir-butir kegiatan. Ini sangat merugi bagi pemangku jabatan fungsional. Tapi dengan diterbitkannya Permen RB nomor 1 tahun 2023 ini menjawab permasalahan. Artinya perolehan angka kredit berdasarkan pada nilai capaian kinerja. Clear ya, jadi nggak ada masalah Ibu Febria yang dari Depok ya. Yang terakhir adalah yang dari Bu Heni ya, selaku Setwan Kota Salatiga. Nah ini kalau Bapak dan Ibu yang belum pernah ke Kota Salatiga, silahkan ke sana ya, karena di sana kotanya sejuk dan kalau malam itu banyak orang menjual ronde. Ya Bu Heni ya, yang terkenal itu rondenya, bukan rondo ya, ronde ini. Nanti salah persepsi ronde. Nah, pertanyaannya Bu Heni adalah apakah butir-butir kegiatan ya terkait dengan subkor dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi di dalam penyusunan SKP versi Permenpan 6 tahun 2022 bukan memindahkan butir-butir kegiatan, tidak. Jadi peranan yang diberikan oleh atasan ya, walaupun Ibu diperankan untuk mengerjakan pekerjaan subkor, diperankan untuk mengerjakan pekerjaan apa saja, karena di dalam Permenpan 6 tahun 2022 jel ya, lincah ya. Jadi Ibu bisa diperankan mengerjakan di dalam unitnya, di luar unitnya, maupun bahkan di dalam Permenpan itu mengakomodir adanya seorang PNS diberikan peranan atau tugas di luar instansinya. Itu nggak masalah. Jadi yang penting itulah yang diperankan, hasilnya apa, ekspektasinya apa, itulah yang dijadikan dasar penilaian kinerja. Ya, jadi Ibu nggak usah khawatir ketika harus mengerjakan butir-butir kegiatannya tidak ada dan seterusnya, karena apalagi yang sudah tahun 2023 ini ya, itu sudah pure tidak lagi hubungannya dengan butir. Mungkin itu Bu Andriana sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang 4 penanya yang sudah diberikan dan sudah saya sampaikan penjelasannya ya. Jika masih ada yang kurang silakan diklarifikasi, tapi jika sudah dianggap cukup mungkin akan beranjak ke peserta atau penanya berikutnya. Silakan Bu Andriana. Ya, baik. Terima kasih Pak Cari yang sudah mencoba menjawab pertanyaan di sesi pertama tadi yang memberikan pertanyaan secara raise hand langsung di layar. Kemudian untuk di sesi berikutnya saya akan mencoba, sini supaya bergantian ya, saya akan mencoba membaca
atau memberikan kesempatan kepada penanya yang memberikan raise hand dan pertanyaan melalui chatroom ya, chatroom. Di sini saya bacakan, saya berikan kesempatan ke pertama nanti kepada Ibu Cucu Rukminingsih. Kemudian kedua kepada Ibu Veronica Ismi. Yang ketiga, Bapak atau Ibu, mohon maaf kalau saya keliru, Azrotul Koyima. Kemudian yang terakhir ini dari Mbak Kunti Rarasati. Nah ini kebetulan ini saya agak kenal ya beliau dari Dijen AHU dan pertanyaan sudah dituliskan dalam chat room. Jadi izin saya bacakan Pak Cari. Ya, untuk siap. yang Mbak Kunti ini dipertanyakan bagaimana kalimat di dalam SKP kalau kami posisinya berada di direktorat atau unit teknis. Bagaimana isi SKP saya karena saya berada di bawah direktur atau mungkin yang bersangkutan sebagai subkoordinator. Nah, itu pertanyaan dari Mbak Kunti Rarasati. Nah, untuk yang berikutnya saya silakan kepada Ibu Cucu, Ibu Veronica, Bapak atau Ibu Azrotul Koyima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Andriana dan terima kasih Pak Cari atas kesempatannya. Begini, sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan nilai angka kredit yang kalau nggak salah tadi Bapak sampaikan kalau untuk yang pangkat 3D itu angka kreditnya 300, sedangkan untuk yang pangkat 4A itu angka kreditnya 400. Sementara yang kami terima, yang saya terima khususnya dari penyetaraan jabatan dari struktural ke jabatan fungsional dengan pangkat 4A itu kami mendapatkan nilai angka kredit 300. Jadi untuk itu kami mohon Ibu Bu Cucu mohon maaf Bu untuk pertanyaan mohon disesuaikan dengan tema hari ini ya tentang pengisian SKP dan penilaian kinerja. Untuk yang lain-lain nanti mungkin pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Siap. Mohon maaf kalau begitu Bu. Soalnya tadi kalau nggak salah disinggung juga terkait hal itu. Mohon maaf kalau saya salah. Yang kedua itu Permenpan 6 tahun 2022 itu kan kalau tidak salah ditetapkannya pada bulan Februari 2022. Nah, apakah mulai berlakunya sejak bulan Maret ataukah dari sejak awal? Jadi sejak Januari gitu. Jadi kalau dari sejak Januari kan ya alhamdulillah gitu kita tidak repot-repot membuat SKP 2 kali. Nah, untuk yang ketiganya sebetulnya tadi sudah ditanyakan oleh rekan kita yang dari kabupaten kota lain terkait penilaian SKP oleh berkaitan dengan subkor dan perancang di bawahnya. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga oleh teman yang lain. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Cucu. Berikutnya Ibu Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Satuan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, saya diangkat menjadi perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama melalui formasi di tahun 2021. Namun sampai saat ini saya belum menyusun dupak. Tapi saya sudah ada akun e-perancang. Kemudian, dapatkah saya memperoleh dispensasi kenaikan 3B? Tapi saya juga belum melakukan diklat, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Bu Veronica. Mungkin pertanyaan nanti ini untuk kesempatan lain ya, karena ini tidak sesuai dengan kegiatan atau tema materi pendataan materi ini. Oh, siap. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak atau Ibu Azrotul Koyima. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya wanita Bu. Ya mohon maaf Bu. Kami dari bagian hukum Kabupaten Bondowoso hendak menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kebetulan saya perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, formasi kebetulan di Bondowoso juga formasi pertama.
Bapak Ibu. Jadi sebelumnya belum pernah ada, baru tahun 2019 untuk formasi perancang. Selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai kemarin itu untuk SKP, karena di bagian hukum kebetulan juga ada penyusun rancangan, yaitu pejabat pelaksana, tapi bukan JFT. Jadi selama ini kalau di Bondowoso kebetulan kan kami juga untuk SKP-nya itu terintegrasi dengan sistem penilaian kinerjanya kami. Istilahnya kalau di sini kami menyebutnya Sipijar, Ibu. Jadi kami mengambilnya antara perancang yang JFT dengan penyusun rancangan atau pejabat pelaksana, itu untuk butir-butir kegiatannya itu sama di SKP tersebut, termasuk yang untuk 2022 kemarin. Kami juga sudah menyesuaikan atau sudah menyusun SKP. Kalau untuk penilainya itu sudah langsung di kepala bagiannya kami, tapi butir-butir kegiatannya antara JFT dengan pelaksana sama. Untuk seperti itu gimana nggih? Mohon petunjuk dan arahannya yang untuk JFT sendiri. Karena kan kalau saya tadi mengikuti dari awal, sepertinya untuk JFT kan karena ada kekhususan gitu. Apakah harus mengikuti dengan butir-butir kegiatan yang ahli pertamanya kami, ataukah butir-butir kegiatannya sudah disesuaikan dengan yang sebelum-sebelumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya? Mohon petunjuk dan arahannya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf, Ibu. Ya, Pak Cari, untuk sesi kedua ini, jadi pertanyaan yang bisa direspon adalah pertanyaan dari Bu Cucu, kemudian Mbak Azrotul Qoima, dan tadi dari pertanyaan dari Mbak Kunti yang sudah saya bacakan. Silakan Pak Cari. Ya, baik. Terima kasih Bu Andriana. Jadi pertama terkait dengan Bu Cucu ini, bagaimana cara membuat kalimat ya, kalimat di SKP tadi kan lebih mendasarnya ke situ. Bagaimana sih ketika kita membuat kalimat di dalam SKP. Nah, SKP di dalam versi Permenpan 6 tahun 2022 ini harus mencerminkan bahasa, hasil, dan harapan. Yang tadi saya contohkan ya. Jadi saya akan membuat 3 SKP dan 3 bahasa. Kan SKP itu pertama versi Per KPK nomor 1, versi Permenpan 8, dan versi Permenpan nomor 6. Ada 3 SKP. Jadi saya akan contohkan bahasa di dalam SKP. Contoh ini bahasa yang umum ya Bu ya. Untuk bahasa yang umum bisa disampaikan, katakanlah umpamanya di SKP yang lama dulu, menyiapkan data usulan kenaikan pangkat. Ini SKP yang pertama, menyiapkan data usulan kenaikan pangkat. Jadi basisnya masih proses ya Bu ya. Menyiapkan itu kan belum jadi hasil. Menyiapkan ya, itu masih aktivitas, masih progres. Nah, itu menyiapkan. Nah, bagaimana ketika di dalam versi Permenpan 8 bahasa menyiapkan data usulan kenaikan pangkat akan berubah menjadi kalimat hasil, menyiapkannya hilang. Jadi langsung yang dikedepankan datanya, data usulan kenaikan pangkat. Ketika ditambahkan tersusunnya data usulan kenaikan pangkat boleh. Ini sudah menjadikan kalimat hasil. Jadi yang Ibu hasilkan itu berupa data usulan kenaikan pangkat. Clear ya? Ini merupakan bahasa hasil dari SKP yang pertama ke SKP versi Permenpan 8. Bagaimana ke dalam SKP versi Permenpan 6? Karena harus mencerminkan hasil dan ekspektasi, maka tersusunnya data kenaikan pangkat ditambahkan dengan ekspektasinya. Tersusunnya data usulan kenaikan pangkat yang cepat dan tepat. Nah, sehingga di situ mencerminkan hasil kerjanya itu adalah data usulan kenaikan pangkat, harapan pimpinannya adalah cepat dan tepat. Artinya cepat itu tidak terlambat yang naik pangkat karena usulannya cepat. Artinya tepat itu yang diusulkan itu sesuai dengan orang yang memang betul-betul memenuhi syarat kenaikan pangkat. Gitu ya. Jadi kira-kira itu fenomenal 3 bahasa ya. Jadi dari yang pertama, kedua, ketiga. Jadi yang penting intinya bahasa di dalam SKP versi Permenpan 6 tahun 2022 itu harus mencerminkan bahasa, hasil, dan harapan. Nah, bagaimana sih Pak kuncinya untuk membuat kalimat hasil? Kita lihat hasil kerjanya Bapak Ibu sekalian. Jika hasil kerjanya data, maka data yang dikedepankan. Jika hasil kerjanya laporan, maka laporan. Laporan tentang bla bla bla. Jika hasilnya dokumen, dokumen tentang bla bla bla. Jika yang dihasilkan adalah konsep, maka tersusunnya konsep tentang bla bla bla. Kan gampang gitu ya. Jadi apa yang Ibu Bapak hasilkan itulah taruh di depan kalimat.
Kalau masalah ditambahin tadi kalimat pembantu pasti tersusunnya, terwujudnya, terlaksananya itu silakan saja. Tapi intinya untuk menarik bahasa hasil itu satuan hasilnya apa, itulah taruh di depan kalimat. Maunya hasilnya dokumen dokumen tentang pelaksanaan FCD di lingkungan apa gitu, yang bagaimana atau sesuai apa kan gitu kan. Jadi harus mencerminkan bahasa hasil dan harapan. Itu kira-kira terkait dengan pertanyaannya Bu Cucu yang terkait dengan bahasa di dalam kalimat SKP. Kira-kira seperti itu ya. Kalau masalah teknisnya kan nanti sangat tergantung apa yang diberikan oleh atasannya, ibu perankannya apa. Kalau peranannya untuk menghasilkan sebuah data, berarti data yang dikedepankan. Kalau peranannya untuk menghasilkan sebuah laporan, laporannya yang dikedepankan. Kalau peranannya untuk menghasilkan sebuah konsep pembahasan, berarti konsep pembahasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini sangat disesuaikan dengan peranan yang Bapak Ibu berikan oleh atasannya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Azrotul ya, Azrotul itu terkait dengan tadi butir-butir yang mana ya, atau sama atau tidak sih antara semua jabatan gitu ya, antara pelaksana dengan CPT. Kalau pelaksana kan nggak ada butir-butirnya ya, yang ada butir-butir kegiatannya kan jabatan fungsional gitu ya. Kalau pelaksana itu termasuk dia jabatan administrasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu ada 3 kelompok jabatan. Pertama kita sebut CPT. CPT itu jabatan pimpinan tinggi ya, bukan jabatan fungsional tertentu, bukan. CPT itu jabatan pimpinan tinggi. Kemudian kelompok yang kedua jabatan administrasi. Baru kelompok yang ketiga itu adalah jabatan fungsional. Jadi sekarang itu nomenklaturnya itu sudah jabatan fungsional, bukan disebut lagi JFT gitu ya, supaya nggak salah menyebut. Ini kalau JFT itu kalau di Undang-Undang Nomor 5 itu terkesannya JPT, jabatan pimpinan tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk fungsional itu sekarang menyebutnya nggak usah pakai T, jadi jabatan fungsional gitu. Nah bagi jabatan fungsional, maksud saya tadi ketika di versi Per-KPK nomor 1 ya SKP yang pertama, maka mengedepankan butir-butir kegiatan yang mana yang akan dilaksanakan di tahun itu tuangkan ke dalam SKP. Butir yang sesuai dengan jenjang jabatannya, atau butir yang di atas jenjang jabatannya, atau butir yang di bawah jenjang jabatannya silakan. Yang penting mendapatkan izin atau perintah dari atasannya. Ya jangan kemudian mengambil butir yang di atas jabatannya tapi tidak seizin atasannya, karena di dalam unit kan pasti banyak pemangkunya ya, berbagai macam jenjang. Jadi disitulah perlu diatur. Ketika jenjang madhianya kurang, maka seorang jenjang muda boleh melaksanakan jenjang yang madhya. Ketika jenjang mudanya kurang, juga sebaliknya yang madhya boleh melaksanakan yang madhya dan terusnya. Itu di versi Per-KPK nomor 1. Tapi di versi Permenpan 8 tahun 2021 maupun versi Permenpan 6 tahun 2022 tidak lagi memindahkan butir. Jadi di SKP itu bukan butir ya, Bu ya. SKP itu bukan butir tapi peranan yang diberikan oleh atasan langsungnya. Apa saja peranannya? Hanya ketika perolehan angka kreditnya harus melalui Dukpak, inilah yang kemudian peranan-peranan tadi harus diselaraskan dengan butir yang mana. Maksudnya disesuaikan dengan butir-butir yang mana sekiranya itu dianggap sesuai, maka butir-butir yang itulah satuan hasil kerjanya dijadikan dasar usulan kenaikan pengusulan kredit atau Dukpak. Tapi untuk versi Permenpan 8 dan versi Permenpan 6 tidak lagi seperti itu ya. Jadi harus pure dari peranan-peranan yang diberikan oleh atasannya. Nah, peranan di sini bisa terkait dengan tugas jabatannya, bisa di luar tugas jabatannya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu di SKP versi Permenpan 8 itu kan tugas utama adalah tugas-tugas yang sesuai dengan fungsinya, tugas dan fungsinya. Kemudian tugas tambahan itu yang terkait dengan di luar tugas fungsinya. Tapi di Permenpan 6 berubah mindset-nya. Di dalam Permenpan 6 tahun 2022 yang dianggap tugas utama adalah tugas-tugas atau peranan-peranan yang diberikan oleh atasannya yang prioritas tinggi. Yang prioritasnya tinggi itu masuk ke tugas utama, sedangkan peranan-peranan atau tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya dan itu prioritas rendah, itu masuk ke dalam tugas tambahan. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana ketika kita menentukan bahwa itu tugas peranan prioritas tinggi atau prioritas rendah? Nah, tugas yang dianggap prioritas tinggi jika tugas itu ketika terlambat berdampak. Jika tugas itu dilakukan ada kesalahan berdampak. Contoh ya,
ketika Bapak dan Ibu di bagian keuangan, ketika mempunyai tugas mengusulkan gaji bulanan pegawai PNS di lingkungannya, kan di KPN kan sudah ditentukan tanggalnya ya, umpamanya untuk gajian bulan Februari paling lambat tanggal 15 hari sudah masuk usulannya ke KPKN. Itu ketika Ibu usul KPKN itu di atas tanggal 15, maka dianggap terlambat. Ketika terlambat, maka berdampak gajian bisa jadi tanggal 1 hari, mungkin tanggal 5 atau tanggal 10. Itu artinya berdampak. Kemudian ketika usulan gajian itu juga ada yang salah, seharusnya dia 3D masa kerja 20 tahun, ketika di situ 3D masa kerja 15 tahun juga akan berdampak kesalahannya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang risiko, baik itu tingkat kesalahannya maupun tingkat kecepatannya, ini yang saya anggap prioritas tinggi. Tapi tugas-tugas yang tidak berdampak, artinya kalau salah juga nggak masalah, kalau terlambat juga nggak masalah, maka itu dianggap prioritas rendah gitu ya, itu masuk ke tugas-tugas utama. Jadi mindsetnya di dalam Permenpan 2022 itu sudah berubah. Jadi Ibu sudah happy ya, mau diberikan tugas di mana saja, baik terkait dengan unit kerjanya, di luar unit kerjanya, baik terkait dengan tusinya, di luar tusinya, jalankan saja perintah itu, karena nanti yang menentukan tugas utama dan tugas tambahan berdasarkan skala prioritas. Yang kedua, yang memberikan umpan balik ya atasan kita, gitu. Jadi aman saja sekarang mah, yang penting bagaimana atasan perintahkan untuk mendukung kinerja atasannya apa saja, tapi dalam koridor kedinasan Pak Bu ya, ini bukan dalam koridor tugas-tugas pribadi, umpamanya untuk suruh nyupirin anaknya, istrinya, keluarganya, ya itu beda, itu mah di luar kedinasan. Ini yang saya mau di sini. Baik, terima kasih Pak Cari. Masih ada waktu, saya akan kesempatan oleh yang pertama ini Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri, Pak Cari, dan kawan-kawan perancang semua. Pertanyaan saya terkait dengan subkoordinator dan PAK serta tugas tambahan selaku subkoordinator yang boleh nggak dimasukkan dalam SKP, apakah sesuai dengan tema, Bu Andri? Sudah Ibu pertanyaannya? Ini sebenarnya saya ingin menanyakan terkait dengan subkoordinator Bu Andri, mengingat pasal 28 Permenpan nomor 17 tahun 2021 itu telah dihapus dengan Permenpan 7 tahun 2022, yang intinya fungsi subkoordinator itu sudah dihapus. Nah, apakah di SKP tahun 2022 maupun di tahun 2023 itu bisa dimasukkan dalam tugas tambahan? Seperti itu. Kemudian apakah ketika saya ingin menanyakan tentang PAK juga, boleh menapa buatan deh, Bu Andri? Kalau PAK nanti mungkin langsung japri ke instansi pembinaan aja ya Bu ya. Ya. Oke, siap. Mungkin itu Bu Andri, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herni. Berikutnya yang kedua Pak Muhammad Saiful. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin bertanya terkait angka kredit ya. Cuma karena itu ada sesi khusus, jadi saya bertanya terkait SKP saja. Singkat, izin Pak Cari, di tempat kami sudah melaksanakan atau membuat SKP sesuai Permenpan 6 2022. Itu kita dasar dari awal, itu pimpinan tinggi kita itu menggunakan IKU, indikator kinerja utama. Nah, yang tertuang juga matching juga dalam perjanjian kinerja. Yeah. Nah, sehingga di JPT itu administrator kita, pejabat administrator kita mengintervensi terkait hal tersebut, dan kita sebagai JF dan juga sebagai subkoordinator, dan kebetulan kami di sini kemarin diarahkan untuk mengikuti alur yang maksudnya itu menggunakan indikator kinerja utama dari
instansi kami. Jadi kami menggunakan indikator kinerja individu yang termuat atau matching juga dalam perjanjian kinerja kita, dan juga itu menggambarkan kegiatan-kegiatan, dan kebetulan kita juga sebagai PPTK yang menggambarkan kegiatan dan subkegiatan dalam DPA kita. Jadi kita butir-butir kita masukkan dengan cara memasukkan di dalam keterangannya, Pak. Jadi seluruh rencana hasil kerja itu menggunakan kata-kata kalimat subkegiatan dan kegiatan yang ada di DPA. Dan kita cek juga kemarin juga masuk butir-butir yang ada untuk dituangkan dalam hal tersebut. Apakah itu diperbolehkan, Pak, atau gimana? Dan juga terakhir, kalau kita akan menggunakan SKP yang bersifat kuantitatif, yang dimana di situ ada aspeknya, Pak. Nah, di situ ada aspek, dan kebetulan kita juga sebagai PPTK, apakah kita bisa juga menggunakan aspek biaya di situ, Pak? Iya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Saiful. Yang ketiga, perwakilan dari Kalimantan. Silakan Pak Gunawan. Oh, ya. Terima kasih Pak Muhammad Saiful untuk kesempatan ketiga untuk perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Silakan. Selamat siang, Bu. Saya Isulaiha dari Kanwil Kemenkumham Kalbar. Ya, yang ingin ditanyakan, apakah SKP untuk 2023 ini udah menyesuaikan dengan Permenpan, harus menyesuaikan dengan Permenpan 6 tahun 2002? Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mbak Iswah. Itu saja ya pertanyaannya ya? Iya. Oke. Yang terakhir untuk Ibu Jumiati. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Bu Andriana. Yang saya tanyakan, saya singkat aja ya, Bu ya. Saya kan perancang perundang-undangannya melalui jalur penyataraan, Bu. Bapak ya, saya tanya. Jadi di SK kami itu berlakunya TMT SK itu perancang, sebagai perancang itu bulan Februari. Sedangkan penyusunan SKP ini kan dimulai dari Januari ya Pak ya. Jadi bisa apakah di Januari itu waktu saya yang masih jadi pejabat struktural, nanti setelah itu dari Februari sampai Desember yang fungsionalnya Pak. Itu aja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Jumiati. Pak Cari, sudah ada 4 pertanyaan tadi dari Bu Herni ya. Bu Herni tadi mempertanyakan koordinator dan kor dan subkor ya. Mungkin boleh saya jawab sedikit saja. Kalau mengacu ke Permenpan RB 7 2022 tentang sistem kerja itu sebenarnya sudah tidak berlaku ya, karena kor dan subkor itu bukan jabatan tapi peran yang memiliki fungsi. Jadi nanti bagaimana menerjemahkan sebetulnya kembali pada pembagian peran bagi hasil. Mungkin itu sedikit hal yang ingin kami sampaikan. Kemudian tadi ada satu pertanyaan dari Bu Herni kepada Pak Cari, kemudian dari Pak Muhammad Saiful, kemudian dari Mbak Iswaya, yang terakhir dari Ibu Jumiati. Silakan Pak Cari. Baik, terima kasih Bu Andri. Jadi betul ya, jadi terkait dengan pertanyaannya Bu Heni, memang sesuai dengan Permenpan nomor 17 ya. Jadi Permenpan itu kan terbit 2 kali ya terkait dengan penyetaran jabatan ya. Pertama Permenpan nomor 28 untuk instansi pusat dan Permenpan 17 itu untuk instansi daerah. Itu di tahun 2021, sehingga bagi PNS yang diberikan tugas sebagai koordinator dan subkoordinator di tahun 2020 dan tahun 2021 itu sekaligus mendapatkan angka kredit 25% setiap tahun. Itu tahun 2020 dan tahun 2021.
Namun di tahun 2022 terbitlah Permenpan nomor 7 tahun 2022 bersama dengan Permenpan 6 ya. Jadi tahun 2022 bulan Februari, maka di tahun 2022 sebenarnya tidak ada lagi penugasan sebagai koordinator dan subkoordinator. Jika itu masih ada, maka tidak lagi diberikan angka kredit. Intinya begitu ya. Jadi jika masih ada penugasan subkoordinator atau koordinator di tahun 2022, itu tidak lagi mendapatkan angka kredit. Tapi di tahun 2023 ini sudah tidak boleh lagi. Karena di Permenpan 7 itu berlaku transisinya itu hanya 1 tahun, tapi berlaku efektif ya tahun 2023 ini ya. Jadi di tahun ada ketua, ada anggota, dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak lagi adanya koordinator atau subkoordinator. Itu sebenarnya seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang sempat saya lewatkan ya, mohon maaf. Tadi kan ada pertanyaan kalau nggak salah dari Ibu Azrotul atau dari Ibu Veronica yang bertanya terkait dengan masa berlakunya Permenpan 6 tadi ya, saya lupa. Jadi Permenpan 6 memang ditetapkan tanggal 11 Februari tahun 2022 dan diundangkan gitu ya. Diundangkan tanggal 17 Februari tahun 2022. Nah, berdasarkan klausul dari peraturan itu sendiri berlaku sejak tanggal diundangkan, kan gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara hukum, ini kan perancang itu kan orang hukum semua ya. Kalau bicara hukum memang mestinya berlakunya ya 1 Maret atau kalau sejak diundangkan ya tanggal 17 Februari kan gitu ya. Namun karena ini terkait dengan SKP dan Permenpan 8 juga sudah di cut off-nya itu 31 Desember, jadi tanpa mengurangi kesalahan ya kita ambil positifnya saja lah. Positifnya terhitungnya tetap Januari tahun 2022 ya Bapak Ibu sekalian ya, walaupun ini ya mohon izin ya belum tertulis apakah bentuknya surat edaran Menpan atau BKN tidak, tapi di dalam pembahasannya ya sudahlah mulai Januari saja begitu. Jadi kita keluar dari ranah hukum nih, artinya ranah kebijakan gitu ya. Kalau ranah hukum ya cut off-nya ya sejak diundangkan, tapi kita fleksibel lah karena ini kan bukan urusan kriminal ya, ini kan urusan kebijakan. Jadi kita cut off-nya tetap di Januari tahun 2022. Itu terkait dengan penggunaan Permenpan 6 tahun 2022. Clear ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya akan beralih ke pertanyaannya Bapak Muhammad Saiful ya. Ini memang betul Pak Saiful bahwa ketika JPT-nya itu menyusun SKP itu kan dasarnya IKU atau PK atau Perkin ya. Kita akan lebih mengenal PK atau Perkin. Memang di dalam PK atau Perkin itu kan ada 3 kolom yang kita lihat ya. Ada sasaran program atau sasaran strategis, ada indikator, ada target. Nah, itu bisa langsung dituangkan ke dalam format JPT yang model kuantitatif. Betul sekali. Jadi yang model kuantitatif sekali lagi yaitu sejalan atau selaras dengan format JPT yang untuk PK atau Perkin ya. Jadi tinggal tuangkan atau pindahkan itu sama. Nah, kemudian yang pejabatan di atasnya di bawahnya maksudnya jabatan-jabatan administratornya atau fungsional medianya katakanlah gitu ya. Ini jelas tentunya akan mengcascading SKP JPT-nya. Artinya JPT-nya itu mempunyai rencana hasil kerja apa, ukuran keberhasilannya apa, atau indikatornya. Nah, ukuran keberhasilan itulah yang tentunya akan dijadikan dasar untuk memberikan peran ke bawahnya. Gitu ya. Jadi contoh tadi momennya ukuran keberhasilannya nilai, berarti untuk mewujudkan nilai itu apa? Kalau untuk ukuran keberhasilannya kualitas, untuk mewujudkan kualitas itu diperankan apa? Kalau ukuran keberhasilannya angka jumlah, berarti untuk memenuhi jumlah itu apa yang diperankan dan berapa jumlahnya. Itu kira-kira begitu ya. Jadi secara prinsip bahwa jabatan-jabatan yang ada di bawahnya itu akan mendukung ya, mengcascading apa yang ada di atasnya. Itu secara normatif seperti itu. Clear ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Saiful sama seperti itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, tadi pertanyaan dari Bu Isroya ya, kapan sih SKP Permenpan 6 tahun 2022 itu mulai diberlakukan tahun 2023, ini sudah menggunakan Permenpan 6 atau belum? Bukan tahun 2023, Bu, tahun 2022 sudah menggunakan. Jadi itu dengan sendirinya, karena di tahun 2022 sudah menggunakan, ya tahun 2023 otomatis juga sudah menggunakan gitu ya.
Jadi bukan lagi berubah lagi, karena Permenpannya belum berubah, kecuali kalau nanti Permennya berubah lagi ya kita menggunakan yang baru lagi. Sementara masih Permenpan 6 tahun 2022. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaannya Bu Jumiati ya, ini kan Bu Jumiati itu dari struktural diangkat ke fungsional perancang. Diangkatnya bulan Februari, berarti di bulan Januari tetap Bu Jumiati menyusun dengan jabatan struktural. Kemudian di bulan Februari tetap menyusun di jabatan fungsional. Toh di Permenpan 6 tahun 2022 yang dinilai kan jabatan terakhirnya di akhir tahun. Jadi tidak mengenal penilaian di jumlah atau dibagi kayak dulu di Permenpan 8 nggak ada. Jadi penilaiannya itu dilakukan di akhir tahun oleh atasan yang di situ yang baru. Jadi nggak masalah ya. Jadi untuk mengukurkan kewajiban 1 bulan di bulan Januari tetap menyusun SKP dengan jabatan strukturalnya. Tapi terhitung mulai 1 Februari, Ibu sudah menyusun SKP berdasarkan jabatan fungsionalnya dengan atasan langsung yang ada di unitnya. Kalau unitnya sama, berarti atasannya sama. Tapi kalau unitnya beda, berarti dengan atasan yang berbeda tentunya seperti itu. Tapi sekali lagi, penilaian bagi PNS yang mengalami rotasi, promosi, itu dilakukan tetap di akhir tahun dengan atasan yang terakhir. Tidak terjadi penjumlahan nilai, karena nilainya kan kualitatif ya, bukan angka ya. Jadi tidak lagi adanya penjumlahan. Itu di unit lama jika dilakukan untuk penilaian bersifat periodik. Jika instansi itu sudah menerapkan penilaian periodik, maka ya tetap dilakukan penilaian oleh atasan langsungnya untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Karena kalau di BKN sendiri, Bu Andri, itu penilaian kinerja itu sudah bulanan. Jadi bukan lagi tahunan, bulanan. Ya saya kalau nggak mendapatkan nilai baik atau tidak melaporkan kinerja saya dalam 1 bulan, itu tukin saya dikurangin 35% dipotong. Jadi kalau nilainya kurang juga dipotong, apalagi nggak melaporkan itu dipotong 35%. 35% gede loh Bu, bagi saya itu besar sekali ya. Karena kalau tukin saya kelas 12 itu kurang lebih 10 juta, kalau 35%-nya berarti 3,5 juta, bisa buat nyicil segera lah ya kan. Kira-kira begitu. Baik, mungkin itu Bu Andri jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang sebetulnya kinerja itu yang tepat yang berdasarkan hasil kinerja ya, jadi harus dilaksanakan secara baik, dan ini pun sebetulnya dengan keluarnya Permen RB 1/2023 ini nampaknya diarahkan ke sana. Karena baca di pasal 3 ya, pasal 3 dari Permenpan RB 1/2023 itu untuk uraian tugas itu nanti penilaian setiap jabatan pejabat fungsional itu akan dilihat dari uraian tugas ya, dan juga ditambah ekspektasi kinerja. Jadi ini mungkin saya juga sedikit menegaskan kepada pertanyaan, menambahkan jawaban untuk pertanyaan Mbak Iswa ya dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, ketika ini berlaku di 2023 ini sudah pasti ya. Apalagi dengan berlakunya Permenpan RB 1/2023 di mana nanti ekspektasi kinerja inilah yang akan dikonversi menjadi predikat kinerja. Baik Pak Cari, banyak yang sudah Bapak sampaikan di pagi hari ini. Sepertinya memang masih banyak yang ingin bertanya, hanya saja kita terbatasi waktu untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Inti dari semua yang Pak Cari sampaikan bahwa pada saat pengisian SKP dan penilaian kinerja tahun 2022 yang merujuk pada Permenpan RB 6 tahun 2022 itu adalah bagaimana kita mengisi setelah ada cascading dari peran bagi hasil dari atasan. Jadi modelnya adalah top down ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengisi tanpa ada pembagian peran bagi hasil dari atasan kita. Nah kemudian juga dengan adanya Permenpan 6 2022 ini adalah konsep yang dikedepankan oleh Kemenpan RB untuk kita semua adalah agile atau lincah, sehingga kita bisa menerima tugas baik di internal kita ataupun dari luar internal kita, tentu dengan persetujuan pimpinan kita. Nah, itu yang mungkin beberapa hal yang menjadi poin dan menjadi perhatian kita semua, karena mulai dari 2002 ke depan nanti kita akan mengisi
SKP dan penilaian kinerja dengan model seperti itu yang memang sedikit berbeda dengan model-model sebelumnya. Terima kasih Pak Cari atas ilmunya, kemudian waktu yang diluangkan untuk membagi sharing knowledge-nya pada kami semua perancang peraturan undang-undangan di dalam mengisi SKP dan penilaian kinerja di tahun 2022. Tentu masih banyak pertanyaan, tapi sepertinya tidak bisa terselesaikan hari ini. Nanti insya Allah lain waktu kami agendakan untuk ada kegiatan seperti ini lagi dengan tema yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman perancang semua, Bapak Ibu dan teman-teman perancang semua. Terima kasih sekali lagi Pak Cari, dan mohon maaf dari saya selaku moderator kalau ada hal yang kurang berkenan selama memandu atau memoderatori kegiatan forum pendalaman materi hari ini. Oh iya, mungkin sekaligus juga menginformasikan kepada Bapak Ibu perancang yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan kewajiban untuk segera menilaikan hasil kerjanya melalui dengan angka kredit untuk masa penilaian sampai 31 Desember 2022 ya. Dan ini wajib, jadi tidak ada pengecualian, mau perancang yang diangkat melalui mekanisme apapun, melalui perancang ya, formasi perancang, penyetaran, tidak ada perkecualian. Ini memang ada kewajiban untuk menilaikan hasil kerjanya, menilaikan angka kreditnya itu masa penilaian sampai 31 Desember 2022, dan paling lambat itu sudah disampaikan ke instansi pembina paling lambat bulan April 2023. Jadi mohon perhatian bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Untuk berikutnya mungkin kita tidak lagi menggunakan angka kredit, tapi pakai tadi yang sudah dijelaskan Pak Cari, pakai predikat 2023 tentang jabatan final. Nah, itu mungkin sedang menjadi beban, tapi mau nggak mau termasuk saya pun juga harus melakukan hal tersebut. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya dan teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, insya Allah kita akan atau kami akan agendakan lagi di lain waktu kegiatan forum pendalaman materi dengan tema yang mungkin sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Sukses semua untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ibu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya izin live. Ya, sama-sama. Izin live Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Cari. Izin live.